Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarram yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Batiniyah Bapak Haji Sukron, Hadratul Mukarram yang saya hormati orang tua kita dan sekaligus guru kita Bapak Ustaz Jamadi, Hadratul Mukarram guru kita Ustaz Masani, Ustaz Zuhairi, Ustaz Dadang Iskandar, dan yang saya hormati para jamaah Batiniyah, alhamdulillah yang masih istiqomah malam ini masih berada di majlis taklim ini bersama-sama li talabul ilmi. Hadirin rahimakumullah, ini sekalian ngaji ya. Tadi pembahasannya udah tentang fikih. Saya nerusin karena ini udah judulnya bab ngaji, sesuai dengan kitab Turutun Nasihin. Barang siapa yang tolabul ilmi di Yaumul Ramadan atau di malam Ramadan atau di hari Ramadan, itu pahalanya sama pahala 1 tahun ibadah. Ini saya ingetin. Jadi kalau kita tolabul ilmi di bulan Ramadan, itu sama saja kita ibadah 1 tahun penuh, pahalanya sama seperti duduk di sini. Jadi bersyukur Haji Sukron istiqomah mengajak kita semua untuk tolabul ilmi di bulan Ramadan. Beda, di luar Ramadan kalian tolabul ilmi tidak dapat pahala 1 tahun ibadah, tapi pada malam ini kita mendapatkan pahala ibadah 1 tahun. Hadirin rahimakumullah, tadi berbicara tentang kajian fikih. Perlu kita ketahui, Asia Tenggara ini bermahjabkan Imam Syafi'i, wabil khusus di Indonesia. Indonesia ini bermahjabkan Imam Syafi'i, dan kita termasuk adalah orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Cuman pada hari ini kita orang Islam yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah belum ngerti, belum paham apa itu ahlu sunnah wal jamaah. Hari ini saya berusaha sedikit menyampaikan bahwa yang disebut ahlu sunnah wal jamaah tidak akan pernah lepas dari yang namanya cara dan pola berpikir dari orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau seandainya kita ngaku orang ahlus sunnah wal jamaah, atau kita golongan orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, berarti pola pikir kita ini harus sama dengan pola pikir orang ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya ketika kita berbicara tentang akidah, kita tidak boleh lepas yang namanya standar pola pikir Abu Hasan Al-Asy'ari. Atau ketika kita berbicara tentang akidah, itu harus sama dengan pola pikir yang namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan Hasim Asy'ari ya, Abu Hasan Asy'ari. Itu adalah standar kita bertakliknya. Jadi orang Ahlussunnah wal Jamaah kalau ngomongin akidah, berarti pola pikir kita itu harus sama dengan Asy'ari ya, pola berpikirnya. Jangan keluar dari itu. Kalau keluar dari itu diragukan ke Ahlussunnah wal Jamaah kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita berbicara tentang tauhid, keesaan Allah, maka pola pikir kita itu nggak boleh jauh dari pola pikir Imam Ghazali. Pola pikir Imam Ghazali itu adalah standar SNI kita. Pola pikir Imam Ghazali seperti apa tentang ilmu tasawuf? Maka kita bertaklid kepada dia, ngikutin, jangan melawan, atau jangan pindah gerbong pola pikir kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang bab fikih. Bab fikih kita itu lari bertaklid kepada Imam Syafi'i. Dari mulai muamalahnya, baik ibadahnya, itu bertaklid kepada Imam Syafi'i. Kalau ada sesuatu tentang amaliyah, kita bertaklid kepada imam selain Imam Syafi'i. Di antara yang 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, terus apa lagi? Imam Abu Hanifa, terus Hambali. Kalau kita mau bertaklid pada ini boleh saja, sah-sah saja ya. Seperti guru kita Haji Bukron, kalau seandainya dia mau umroh atau dia mau haji, ngajak bimbingannya, itu nggak bisa dia menggunakan mazhab Imam Syafi'i aja. Dia harus bertaklid kepada Imam Malik. Seperti apa misalnya? Tawaf. Kalau kita tawaf memutari Ka'bah menggunakan Imam Syafi'i, nggak bakal kelar-kelar ibadahnya. Kagak bakal kelar. Kenapa? Mashu min jildun, bersentuhan tangan, kulit. Yang namanya Ka'bah itu nggak satu orang, nggak bukan kita doang, banyak ribuan orang. Dan syaratnya itu harus apa? Berwudu. Ketika kita sudah berwudu, bertawaf di situ, yakin akan bersentuhan dengan orang, banyak orang. Baru sekali jalan akan bersentuhan. Kapan mau tawafnya kalau kayak gitu? Boleh kita bertaklid seperti itu. Yang terakhir tentang tarekahnya. Tarekah kita itu lari bertaklikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah panduan kita bertaklid kepada beliau untuk tentang tarekahnya. Banyak cabang-cabang tarekah dari beliau. Ada Sejiliyah, Nasabandiyah, Jabariyah, banyak. Yang penting jangan keluar rel koridor dari situ. Makanya ketika kita berahlus sunnah wal jamaah, khususnya kita yang ada di Indonesia bermazhabkan Imam Syafi'i, ini harus paham, harus ngerti. Apalagi tentang bab fikih. Berbicara tentang bab fikih, kita nih yang sudah dewasa nih harus paham tentang fikih, tentang ibadah, muamalah. Seperti contoh kemarin awal Ramadan, 1 Ramadan itu ketika kita melaksanakan taraweh, itu para imam masjid, musola atau imam taraweh yang ada pada malam pertama itu harus bertaklid kepada Imam Malik. Apa bertaklidnya? Bertaklid niat puasa. Kenapa? Karena para ulama menganjurkan umat Islam ketika di malam Ramadan, 1 Ramadan itu untuk berusaha bertaklid niat puasanya kepada Imam Malik.
Alasan para ulama mengatakan bahwa manusia itu tidak akan luput dari yang namanya dosa dan lupa. Puasa Ramadan, puasa wajib, bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, besok nih hari Senin. Hari Senin itu kan jadwal padat-padatnya orang. Baik itu orang kerja, ngajar, biasa di hari Senin itu tumplek, kegiatan paling banyak. Kalau ada di antara kita yang masih sekolah, dari pagi berangkat sekolah sampai jam 2 atau sampai jam 3, pulang udah kecapean, tidur, bangun-bangun jam 4 jam 5, jam 4 jam 5 bangun, niat puasa sunnah, masuk, walaupun tinggal nunggu 2 jam lagi maghrib kalau puasa sunnah. Tapi jangan sekali-kali puasa Ramadan ngikutin seperti itu, nggak bisa. Puasa Ramadan itu niatnya di malam hari, bukan pas maghrib. Kalau puasa sunnah boleh seperti itu, tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib tidak bisa. Makanya ketika imam masjid disarankan untuk mengajak, membimbing jamaah untuk bertaklid pada Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik itu niat puasanya 1 bulan penuh. Nawaitu sauman jami'i sahrur Ramadan hajihi sanati taklidan lil Imam Malik fardu lillahi ta'ala. Tuh imam tuh di malam pertama wajib membimbing jamaah untuk bertaklid. Kenapa? Khawatir ketika malam pertama kita niat, malam kedua niat, malam ketiga niat, malam keempat kita nggak ikut taraweh, nggak ikut jamaah di masjid, kemalaman pulang, terus tahu-tahu bayang isya tiduran, bangun-bangun sahur, sholat subuh. Pas habis sholat subuh di masjid lupa, oh iya lagi semalam gue nggak ikut taraweh, gue lupa nggak niat. Kelar. Kenapa? Karena di awalnya sudah bertaklid kepada Imam Malik. Tapi yang khawatir ketika imam masjid nggak membimbing di awal Ramadan, nah itu yang repot. Kita nggak niat puasa, lupa. Tapi kalau di awal Ramadan kita udah niat bertaklid pada Imam Malik, sah. Itu yang pertama, masalah bertaklid kepada Imam Syafi'i. Atau tentang ibadah, tentang dan muamalah antara 4 mazhab ini berbeda-beda. Jangan dijadikan permusuhan. Kalau kata Imam Syafi'i, at-tahiyatu itu cukup sekali mengacung, biarkan Imam Syafi'i seperti itu. Imam Malik mengatakan 3 kali pukulan, biarkan. Imam Hanafi selalu berketuk, Imam Hambali berbeda semua, biarkan. Ini terkadang kan yang reseh kita nih, yang Imam Syafi'i ini, ada saudara kita yang tahiyatnya goyang-goyang, kelingkingnya jadiin musuh, dijadikan aliran sesat. Sesat dari mana? Nggak ngaji ngomong sesat. Jangan sekali-kali ya yang muda. Kalau ada orang ibadahnya beda dari kita, jangan ngomong sesat. Itu namanya pasukan Wahabi, mengkafir-kafirkan orang, nggak boleh. Selagi saudara kita ibadahnya bermazhabkan 4, itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan.
atau takbirnya berbeda. Jangan. Pokoknya kalau dia masih bersanadkan, masih bertaklid pada 4 imam, biarkan. Ada cerita satu. Dadang, pernah dengar di pondok dulu kiai kita ngomong tentang bab rizki. Dulu saya di pondok sama Ustaz Dadang, guru saya mengatakan tentang bab rizki. Rizki itu yang benar itu ikhtiar apa tawakal? Dulu di pengajian dibahas di pondok. Kata kiai saya, rizki itu ikhtiar apa tawakal? Dikatakan di dalam kitab ada suatu kisah antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i berdebat tentang bab rizki. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, rizki itu harus tawakal. Mencari rizki itu harus tawakal. Kata Imam Malik nih gurunya. Tapi di dalam bab itu Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik gurunya. Oh tidak guru, rizki itu, bab rizki itu harus ikhtiar. Ini ada dua pendapat seorang guru dengan murid antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bab rizki itu harus ikhtiar, Imam Malik harus tawakal. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Kalau disuruh tawar marah yang A dengan yang B, cakepan mana? Nggak mungkin dua-duanya, dipilih pasti satu. Yang namanya pilihan tuh pasti satu, nggak ada dua, nggak ada atau. Kamu mau milih Maisaro atau mau milih Nur Hasanah? Nggak bisa dua-duanya kamu pilih satu. Nggak ada perempuan yang mau dimadu. Pilih salah satu. Kita aja orang laki nggak mau dimadu. Akhirnya singkat cerita, di dalam keterangan kitab itu, pulanglah tuh Imam Syafi'i setelah berdebat. Pulang ke rumah, tiba-tiba ada jamaah datang ke rumah Imam Syafi'i. Yai, saya mau minta tolong sama Kiai. Besok saya mau panen tutpah. Tutpah itu apa ya bahasanya? Apel lah. Kalau di Indonesia ya Kiai ya. Tutpah, apel. Jadi ada warganya nih punya pertanian, perkebunan tutpah, apel. Minta Imam Syafi'i hadir untuk membantu mendoakan panen. Akhirnya datang tuh pagi-pagi Imam Syafi'i dengan para petani dan masyarakat memanen kebun apel. Otomatis yang namanya kiai setelah hadir doain, mengucapkan rasa syukur, kira-kira dikasih berkat nggak tuh? Dikasih. Jamaahnya dikasih berkat nggak? Kasih. Kan udah dibantu doa juga. Itu Imam Syafi'i dikasih berapa kantong plastik apel dari si petani. Yang namanya santri, murid pengen berbagi kepada gurunya. Nggak mungkin nih sebanyak ini apel saya makan sendiri. Ini ada 2 kantong penuh nih, biarin 1 kantongnya buat guru saya. Dibawa ada tuh
Satu kantong penuhnya itu, yang satu buat gurunya. Siapa gurunya tadi? Imam Malik. Dikasih tuh, dikasih apel yang merah-merah, yang matang-matang, yang manis-manis. Dipilihin dulu sama Imam Syafi'i. Kenapa? Dia tahu kalau mau ngasih guru kiai itu yang bagus, jangan yang pada busuk. Yang manis, yang bagus dikasih yang super-super ke Imam Malik. Sambil berdialog sambil makan tuh Imam Malik dan Imam Syafi'i, nyeletuk Imam Syafi'i, "Yai, enak nggak apelnya?" "Oh, enak, manis." "Nah, Kiai, kalau ini apel enak, manis, ini apel dari siapa ya?" "Ya dari kamu lah." "Oh." Karena hebat bahasa kias seorang santri, kalau bicara itu nggak langsung jeblak, diarahkan dulu. Kalau ngomong sama guru tuh nggak langsung nodong. Santri yang punya adab itu kalau bicara sama guru dikiaskan dulu, diarahkan dulu. Ketika sudah masuk arahnya baru ke poinnya. Kalian juga seperti itu. Kalau sama guru harus ada adab bicara. "Oh, ini enak, manis." "Iya, ini dari kamu." "Kamu dari mana?" "Alhamdulillah saya boleh dibagi sama petani dari kampung sebelah." "Oh gitu." "Iya, karena tadi saya diundang untuk dimintain baca doa syukuran atas panen." Setelah itu Kiai, ternyata rezeki itu harus ikhtiar Kiai. Jadi saya harus berangkat dulu dari rumah ke sawah, perkebunan, terus saya baca doa disuruh, baru saya dikasih apel. Jadi keluarnya saya ke rumah, ke kebun untuk panen membantu orang dan berdoa, baru saya dikasih bisaroh, dikasih upah. Upahnya apel. Berarti Kiai, rizki itu, bab rizki itu harus ikhtiar. Keluar rumah dulu, kerja dulu, baru mendapatkan hasil. Imam Syafi'i kan keluar dulu dari rumah, terus bekerja, dia berdoa, baru dapat bisarohnya, dapat bekalnya. Cerdasnya seorang murid bicara seperti itu. Tapi yang mananya guru nggak ada yang mau kalah sama murid. "Oh gitu ya, bab rezeki itu harus ikhtiar dulu." "Iya Kiai, saya keluar rumah dulu, baca doa dulu, baru dikasih berkat itu apel." Tapi alhamdulillah saya rezeki hanya tawakal kepada Allah. Tadi saya habis sembahyang duha, saya minta rezeki sama Allah, pengen banget makan apel yang manis, yang mateng. Tiba-tiba ada santri saya bawain, yaitu kamu. Coba kira-kira saya keluar rumah dulu nggak? Saya ikhtiar dulu nggak? Akhirnya tuh Imam Syafi'i bingung juga jawabnya. Iya juga ya, Kiai gua habis sembahyang duha, dia doa pengen makan apel, tanpa kerja, tanpa keluar rumah, tapi dia bisa makan apel. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik sama-sama benar, atau di antara empat mazhab itu sama-sama benar. Kemana kita mau bertaklidnya? Sah, boleh-boleh saja. Yang penting jangan menyalahkan atau menyesatkan, apalagi mengkafirkan. Paham tum? Paham tum? Itu bab tentang fikih. Tar lebih panjang lebarnya kita terusin. Ini baru pembukaan aja tentang Imam Syafi'i. Tar ada lagi tentang Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani dan Imam Asy'ari, berbeda-beda. Kalau Imam Asy'ari, dulu saya pernah Imam Asy'ari lebih kejam pola pikirnya. Imam Asy'ari itu lebih kejam pemikirannya, lebih ekstrim dibandingkan dengan Imam Syafi'i.
Saya pernah baca kitabnya Imam Asy'ari itu, kenapa lebih ekstrim? Kalau nggak punya pondasi agama yang kuat, bahaya kita. Di antara satu kutipan, dulu ada seorang santri Imam Asy'ari mengatakan bahwa Tuhan itu telah mati, saya tidak bertuhan. Saya yakin yang agamanya cetek akan mengkafirkan, yang agamanya dangkal akan mengkafirkan, yang nggak ngaji akan mengkafirkan. Kenapa? Memang dalam sekelumit sepotong itu sesat kelihatannya dengarnya, tapi benar santri itu mengatakan saya tidak bertuhan. Kenapa? Karena dia punya dalil tauhid. Dia ambil dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan illallah kecuali. Benar apa salah tuh? Saya tidak bertuhan. Benar. Dia tidak bertuhan illallah, akan tetapi saya hanya punya Allah. Nggak salah santrinya Asy'ari itu, cuman kita aja masih dangkal menanggapinya. Atau satu contoh lagi, satu contoh lagi tentang bab sholat. Di dalam Al-Quran, di dalam tafsir dikatakan bahwa Allah itu mengucapkan tentang menyinggol bab sholat, wa aqimus sholah sebanyak 62 kali di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa aqimus sholah, kalimat itu sebanyak 62 kali. Perintah tentang sholat. Selain kalimat itu, selain ayat itu tidak dibahas lagi. Allah nggak pernah ngebahas tentang sholat A, B, C, D-nya di dalam Al-Quran kecuali wa aqimus sholah. Di dalam Al-Quran sebanyak 62 kali. Apakah kita bisa berpedoman pada Al-Quran saja satu? Tidak. Kita tidak bisa berpedoman pada Al-Quran satu tok. Apa alasannya? Sesat kita kalau seandainya kita berpedoman kepada Al-Quran cuma satu. Oleh karena itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus punya 4 pedoman. Kenapa? Kalau seandainya kamu berpedoman, saya hanya berpedoman pada Al-Quran satu saja, sesat tuh orang. Kedernya apa? Nggak usah jauh-jauh di bab sholat, dia mau sholat apa? Wa aqimu sholat doang. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Itu adanya di mana? Hadis. Nggak bakal ketemu kamu di Al-Quran tentang bab zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Enggak. Adanya di mana? Hadis. Makanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus punya pedoman hadis. Bukan Al-Quran itu sempurna, tidak. Al-Quran hanya memberikan gambaran besar. Kita harus mengkajinya lagi. Makanya kalau baca Al-Quran jangan terjemahnya doang, sesat. Ada lagi alatnya untuk menerjemahkan Al-Quran. Ada tafsirnya.
Untuk mengkaji tafsirnya apa? Ada lagi, ada nahwu sorofnya. Nahwu sorofnya lagi, ada mufradatnya. Nggak bisa kita baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, berarti Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Pengasih apa? Penyayang apa? Di tafsir dijelasin lagi. Untuk mengetahui tafsirnya, pelajari nahwu sorofnya. Untuk mengetahui nahwu sorofnya, pelajarin lagi mufradatnya. Mufradat itu bahasa. Jangan sampai baca kitab bisa nahwu sorof tapi nggak tahu artinya. Jadi nggak gampang ngaji itu. Makanya kalau cuma sekali dua kali ngaji langsung pinter, bohong. Yang namanya ngaji itu tulul zaman, waktunya panjang, nggak pendek, nggak bisa sebulan dua bulan. Syekh Nawawi Al-Bantani aja sampai akhir hidupnya dia ngaji, sampai nggak sempet kawin. Maka jangan dipikirin kawin mah, biarin aja kalau belum jodoh mah. Nah, wa aqimus shalah itu nggak ada di dalam Al-Quran, ada di hadis. Makanya perlu kita hadis itu sebagai pedoman kita yang kedua. Terus apa lagi? Pedoman kita ijtihad. Ijtihad para ulama. Perlu. Kenapa? Karena kalau tidak berijtihad pada ulama bahaya. Hadratus Syekh Imam Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU, dulu pernah berijtihad tentang hukum, yaitu hukum tentang hewan yang boleh dimakan sama yang tidak dimakan. Di dalam fikih mungkin sudah pernah dikaji oleh guru kita. Salah satunya hewan yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita yaitu adalah bertaring, berkuku tajam, hidup di dua alam. Itu nggak boleh, nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dimakan, nggak boleh dijual belikan. Ini banyak terjadi nih. Kucing bertaring nggak? Kucing bertaring nggak? Bertaring. Masuk nggak? Masuk nggak? Ada nggak yang jual beli? Ada yang jual beli nggak? Angora Persia. Ada nggak? Haram hukumnya. Dosa. Nggak boleh menjual beli. Makan aja nggak boleh, apalagi nyari keuntungan. Bagaimana caranya biar bisa dapat? Belajar sama guru kita, ada antar caranya. Kias terakhir. Pertama apa tadi? Kita berpedoman kepada 4. Pertama Al-Quran. Kedua hadis. Ketiga ijtihad. Keempat kias. Bicara tentang kias, pernah ada nggak kamu baca Al-Quran? Pernah nemuin nggak kamu di dalam Al-Quran bahwa ganja itu haram hukumnya? Pernah nggak? Pernah apa belum pernah baca? Pernah ada nggak di dalam Al-Quran ciu itu haram? Pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Ciu, ganja, BK, apalagi tuh? Saya nggak hafal udah, cuma sampai situ. Ramadan. Kalau anak-anak sekarang hafal tuh. Nah, itu nggak ada di dalam Al-Quran dikaji itu. Yang diharamkan di Al-Quran adalah homer. Al-Quran cuma ngebahas yang haram dikonsumsi, yang memabukkan umat manusia. Homer haram hukumnya dikonsumsi. Ada nggak tuh di situ? Ganja,
ciu, termadon, dan lain sebagainya. Ada nggak? Nggak ada. Terus bagaimana kita caranya menjatuhkan status hukumnya? Kalau kita berpedoman cuma 3 doang yang tadi, berpedoman 3 doang tadi, nggak bakal ketemu status hukumnya. Nah, Homer ini statusnya dikias. Setiap yang memabukkan maka haram hukumnya. Bukan Homer aja, Homer haram untuk dikonsumsi, dan setiap yang memabukkan itu haram juga untuk dikonsumsi. Paham? Homer aja haram, dan setiap yang memabukkan, apa saja yang memabukkan maka haram. Ganja kalau memabukkan haram, ciu haram. Nah itu status hukumnya namanya dikias, dipersamakan. Kias itu dipersamakan. Atau contoh besok nih, guru-guru kita besok pasti ada yang ngurusin namanya zakat fitrah. Di Al-Quran dikatakan zakat fitrah itu menggunakan apa di Al-Quran? Gandum. Besok zakat fitrah itu di dalam Al-Quran perintahnya menggunakan gandum. Kalau seandainya kita hanya berpegang pada Al-Quran untuk zakat fitrah menggunakan gandum, keder kita nyari gandum. Keder. Gandum adanya di Arab, di Indonesia sedikit. Bagaimana caranya? Dikias, dipersamakan. Kenapa? Karena gandum itu untuk alat zakat fitrah sebagai sumber pokok makanan. Nah, kalau di Arab sumber pokok makanannya gandum, di Indonesia apa? Beras. Maka status hukum itu dikias. Boleh kita menggunakan beras, walaupun di Al-Quran dikatakan menggunakan gandum, maka status hukumnya dikias. Apa alasannya? Karena beras itu adalah sumber pokok makanan orang Indonesia. Itu status kias. Dah gitu aja dah, kelamaan ntar. Sebelumnya dari saya mohon maaf apabila ada ucapan dan kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.